datang kembali di Dewa Talks, High Quality, Trusted, and Free Webinar yang dipersembahkan oleh Dewa, partner kamu untuk sukses online. Webinar hari ini akan berfokus mengenai how to be agile with Dewa. Jadi hari ini saya membawakan topik mengenai how to be agile with Dewa Cloud. Sebelumnya, thank you dulu kepada Pak Mike dan tim Dewa Talks beserta partisipan ya yang lagi ngabuburit sebelum berbuka. Thank you Dewa Talks hari ini. Jadi kisi-kisi yang mau saya sampaikan ini berkaitan dengan agile. Mungkin sebelumnya saya lebih banyak membahas kepada environment-nya, berarti dunia teknikalnya. Nah, hari ini saya akan menggabungkan kepada pola pikir. Pola pikir yang disebut sebagai agile. Apa itu agile? Nanti disimak, serta saya akan share beberapa pengalaman saya dulu ketika bermain di environment, baik itu di platform as a service, VPS, dan sebagainya. Jadi dari pengalaman tersebut, nantinya teman-teman sekalian bisa merasakan bahwasannya untuk membuat kalau start from zero itu terkadang jadi masalah. Makanya Dewa Cloud itu hadir untuk membantu adik-adik, teman-teman sekalian, ya bukan adik-adik, teman-teman sekalian untuk bisa mengimplementasikan apa itu server, infrastruktur dalam hari ini. Wah, menarik banget sih ini pada materi yang begini. Nanti sambil mungkin sebentar lagi kita fokus di materi webinar, cuma aku mau share dulu polling di share. Jadi kebanyakan mayoritas yang hadir itu umur 18 sampai 24 tahun, berasal dari Pulau Jawa kebanyakan, dan mereka sebagian besar juga mahasiswa sekarang begitu. Oh ya, mau share juga buat teman-teman, webinar ini akan kira-kira jam 5. Jadi sampai terus 10 menit. Baik, kita Oke, kalau berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilakan. Ikut apa dari? Oke, thank you. Nah, ini kali ini sedikit berbeda ya, karena saya lebih banyak bercerita tentang pengalaman. Jadi saya tidak menyajikan secara pakai PowerPoint, tetapi langsung kepada poin-poin yang saya tuangkan di notepad. Yang pertama, apapun itu ceritanya, sebelum bahas kepada Agile, infrastruktur itu harus kita kenali terlebih dahulu. Ini ibaratnya kalau saya pengen membangun sebuah mall atau apartemen, ya kan saya harus analisa dulu apakah tempat akan dibangun mallnya atau apartemen itu bisa nggak sustain, tempatnya strategis atau tidak. Jadi saya harus kuasai dulu lingkungannya, sekelilingnya seperti itu. Nah, begitu juga di dalam permainan server, saya butuh tahu poin-poinnya apa, bagaimana cara kerja plus minusnya, pros dan cons, barulah bisa diambil keputusan. Seperti itu. Yang pertama, oke, saya langsung mulai kepada perbedaan antara private cloud, infrastructure as a service, platform as a service, dan software as a service. Jadi gambarnya seperti gini. Ini kalau private cloud, berarti saya butuh investasi satu server fisik, kemudian butuh ada satu ruangan, kemudian harus ada UPS-nya dan lain-lain sebagainya. Semuanya sebab biaya. Nah, itu adalah private cloud. Nah, di dalam private cloud, ini warna orange ini, warna kuning, ini di-handle oleh customer. Jadi mulai dari application ini berarti codingan yang dibuat, platformnya, dari application dia akan berinteraksi dengan data. Nah, data yang kedua, ini juga di-handle oleh customer. Dalam hal ini adalah database server. Lalu yang ketiga, application dan data itu tidak bisa berjalan tanpa adanya operating system. Nah, operating system inilah OS-nya. Kalau kita ketahui ada Windows, ada Linux, ada CentOS, dan sebagainya, itu adalah OS. Dari OS, karena kan nggak mungkin nih, satu aplikasi, satu server. Jadi di dalam private cloud, kita investasi satu server, dedicated server istilahnya. Di sana, satu server fisik, dia seukuran satu meja. Nah, dari meja itu kita harus buat virtualisasi. Kita harus bagi ada berapa OS. Misalnya OS yang pertama untuk application server, OS yang kedua untuk database server.
OS yang ketiga untuk email server, OS yang keempat untuk proxy server. Kita bagi-bagi. Itulah yang disebut sebagai virtualisasi. Kalau memang mau mencoba, bisa pakai laptop atau PC sendiri. Nah, di sana installlah Dropbox. Bukan Dropbox, VMware. Nah, dari VMware itu bisa kita mainkan virtualisasi. Jadi satu komputer di dalam ada banyak komputer. Virtualisasi ini visinya itu apa? Ya, visinya berarti adalah namanya server. Server itu sebagai tempat storage. Jadi kita harus memperhatikan, bukan hanya masalah application dan masalah data, tetapi kita butuh storage. Storage yang lebih paling fundamental itu adalah networknya, networkingnya, jaringannya, kabelnya, metode pengkabelan, apakah itu mungkin saya pakai kabelless dan sebagainya. Nah, ini semuanya adalah tanggung jawab dari pelanggan. Tentunya ini biaya dong. Iya, benar. Ini sangat biaya sekali. Makanya muncullah yang kedua, hadir yang disebut infrastructure as a service. Infrastructure ini dihandle mulai dari virtualisasi, server, storage, dan networking. Ini adalah tanggung jawab dari si provider. Penyedianya. Si pelanggan dia nggak butuh bingung lagi. Dia nggak harus belajar tentang storage, dia tidak harus belajar tentang virtualisasi. Yang penting dia tahu cara menjalankan OS, itu udah bisa. Dia tahu cara menjalankan Linux, dia tahu menjalankan Windows, dia tahu menjalankan CentOS, dan sebagainya. Nah, ini tanggung jawab dia. Nah, fokuslah, orang yang berikutnya adalah masalah ke data, baru orang yang ke application. Dia hanya fokus kepada 3 hal. Itu adalah infrastructure as a service. Jadi kata service ini layanan, nggak usah bingung lagi, tinggal bayar kepada provider, provider lah yang akan memberikan the best service untuk si pelanggan. Akan tetapi, di dalam OS, ini tantangannya tidak semudah membalikan telapak tangan. OS itu cukup kompleks, karena di dalam OS kadang kita harus setting, misalnya apakah engine S, ya memang engine S itu part of application, tetapi setting sana setting sini, kalau memang kita salah melakukan settingan, itu bisa berdampak langsung kepada bisnis. Nah, oleh karenanya adalah namanya platform as a service. Kalau platform, mulai dari OS sampai bawah, ini semuanya adalah tanggung jawab provider. Si pelanggan hanya menghandle application dan data. Platform as a service inilah yang difasilitasi oleh Dewa Cloud. Seperti itu. Nanti saya akan memperkenalkan lingkungan kerja dari Dewa Cloud seperti mana. Lebih dalam lagi yaitu software as a service. Pelanggan nggak butuh pusing lagi masalah ini, dia cukup fokus kepada bisnis saja. Nah, ini biarlah si provider lah yang handle. Bahkan dari application, codingannya, database-nya, ini semuanya di-handle. Jadi tidak butuh technical knowledge dari sisi pelanggan. Inilah yang menjadi pembeda antara private cloud, infrastructure as a service, platform as a service, dan software as a service. Kalau membahas mengenai mana yang paling the best, ini kembali lagi kepada kita kebutuhannya seperti gimana. Saya ambil contoh, 2 skenario. Skenario pertama, saya adalah orang awam, saya punya modal, saya ingin menjalankan bisnis, tapi tidak punya pengetahuan knowledge sama sekali. Bahkan menjalankan komputer pun tidak begitu fasih. Ya, kalau handphone oke lah, itu gak masalah, smartphone. Nah, demikian, maka pilihan yang paling tepat, yaitu saya harus pakai software as a service. Oke. Lantas, kalau saya punya tim, dia bisa develop sistem, kemudian ada orang yang tahu tentang data, nggak butuh sampai ke data bisnis intelijen, tapi hanya sebatas sampai database saja, itu saya bisa memutuskan kepada platform as a service. Tetapi, ini dari keduanya, ada perbedaan yang sangat tipis, yaitu di bagian OS. Kalau punya pengetahuan OS, berarti pilihlah infrastructure as a service. Tetapi kalau tidak punya pengetahuan mengenai OS, maka pilihlah platform as a service. Nah, di sini, di platform as a service di sini, yaitu hal-hal teknikal itu sama sekali boleh dilupakan. Fokuslah kepada hal yang penting, yang bisa menyokong proses bisnis. Ini perbedaannya. Berikutnya, saya akan mulai lanjut kepada yang namanya hosting dengan VPS. Hosting dan VPS ini juga menjadi sebuah perdebatan. Kalau dari fresh graduate biasanya, kalau sekarang ini kita ketahui fresh graduate dia suka menjalankan namanya startup. Startup awal, nggak mungkin dong dia harus investasi sedemikian besar, main langsung di VPS, tidak, nggak usah. Dia boleh memilih hosting. Jadi hosting dengan VPS sama-sama merupakan server.
Nah, menjadi perbedaan, hosting itu dia punya interface-nya, dia punya UI istilahnya. Contohnya apa? Nah, kebetulan di Dewa Web ada, oh saya udah standby ya. Nah, di sini dewaweb.com, ini ada pilihan hosting, server, domain, services, dan ini promo ya. Di sini, kalau di Dewa Web, ini adalah hosting base. Kalau memang saya hanya beli layanan hosting. Jadi bisa baca di sini. Nah, hosting itu, kan tadi saya sudah bilang, dia punya user interface-nya. Tinggal yang menjadi pembeda adalah apakah deep storage-nya, atau mungkin ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Misalnya CPU core-nya berapa, dan lain sebagainya. Ini hosting. Di hosting, dia sudah tersedia application dan database dalam satu paket, dalam satu environment. Nah, sehingga hosting ini nanti saya akan jelaskan lebih tepatnya, hosting itu adalah two-tier. Kalau di VPS, VPS adalah virtual private server. Ada tampilan tidak? Tidak ada sama sekali. Contohnya bagaimana? Kebetulan di Dewa Cloud selain sebagai platform as a service, dia juga bisa VPS. Jadi setelah saya setting, ini ada satu, nah ini ya, VPS. Contoh, di new environment. Nah ini, dia udah tersedia VPS. Jadi bisa setelah di install, ya anggaplah ini sebagai komputer Anda sendiri. Nah ini Elastis VPS namanya. Oke, nah ini sama persis seperti dengan komputer biasa, Linux biasa. Tetapi nggak ada interface-nya. Ini semuanya harus berbasis command. Pengetahuan mengenai Linux itu penting sekali. Jadi bahkan saya harus install, harus pakai command, contohnya yang install Node.js, terus mungkin yang install Vim. Oke, ini saya nggak mendemokan sampai sana ya, tapi paling tidak inilah interface dari yang namanya VPS. Mana lebih baik? Saya harus ambil hosting kah atau VPS? Balik lagi, kalau memang dasar Anda adalah menjalankan startup dan ya mengecek terlebih dahulu apakah startup yang Anda jalankan itu sesuai dengan kebutuhan market atau tidak, maka pilih saja dulu hosting. Kapan membutuhkan VPS? Misalkan Anda punya pakai Node.js dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Dari Node.js, kan ada Nodes modulnya. Kalau Node modul, menggunakan hosting, saya nggak bisa menjalankan pakai script. Mau nggak mau, saya harus upload seperti biasa. Kalau di VPS, tidak. Ini lebih mudah. Node modul tidak butuh saya upload. Nanti di komennya saja, npm install, maka Node modulnya itu udah terampil. Nah, saya menjelaskan hal seperti itu lebih teknikal ya. Karena memang penjelasannya itu harus teknikal, tidak implementasinya lebih nampak jelas. Itu menjadi pembedaan antara hosting dan VPS. Lantas, secara implementasinya ada two-tier dan three-tier. Ini lebih ke arah security. Gimana? Apa yang menjadi pembeda? Bagaimana saya mengetahui itu two-tier, itu three-tier? Two-tier, tentunya kita membuat satu sistem ya, itu berkaitan, akan berinteraksi dengan si user. User, saya buka browser, misalnya ada website, saya buka browser, kemudian saya ketiklah, misalnya www.nadatem.co.id. Nah, saya begitu buka satu website, yang dikomunikasikan itu adalah layer application. User, dia berkomunikasi dengan application. Barulah si application ini, dia berinteraksi dengan si database. Dengan si database. Kalau di dalam hostingan, application dan database, dia menyatu. Menyatu di dalam satu server. Dalam satu UI, di dalam udah ada application, di dalam sudah ada database. Nah, ini yang disebut sebagai two-tier. Apa plus, apa minusnya? Plusnya, saya nggak butuh maintain dua tempat. Saya cukup maintain satu tempat aja, itu udah bisa. Nah, kalau saya kelemahannya adalah sempat terjadi downtime, terjadi ada masalah, maka dua-duanya itu akan mati. Atau misalnya terjadi pencurian data, man in the middle attack.
dan alhasil saya nggak bisa buka sama sekali server itu, maka dua-duanya akan hancur. Application berarti source code-nya hilang semuanya, si database datanya juga tidak bisa diakses. Nah, itu kelemahan dari two-tier. Di three-tier user, nah tetap berkaitan dengan user, dia berinteraksi dengan application, application lalu berinteraksi dengan database. Di sini butuh dua tempat yang berbeda, dua server yang berbeda. Server yang pertama itu adalah application server, server yang kedua adalah database server. User, dia tidak bisa akses langsung ke database, dia akses ke application. Barulah dari application, kalau hendak berkomunikasi dengan database, dia melalui IP yang berbeda. Di Dewa Cloud ini, di sini, nanti bisa kita setting ya, ada IP public. Kalau untuk database ya, database dia tidak ada IP public, disarankan jangan ada IP public, dia cukup private, IP private. Maksudnya apa? Jadi si user pada saat akses ke application, misalnya www.ladakan.co.id, itu kan domain. Domain itu di belakangnya itu ada IP. Jadi kalau saya tahu IP-nya itu adalah 1.2.3.4, di browser saya ketikkan 1.2.1.3.1.4, maka website Ladatime lah yang terbuka langsung. Seperti itu. Itu namanya IP public yang boleh diketahui oleh umum. Kalau di database, dia tidak ada IP public, kan bahaya dong tentunya. Saya pakai IP langsung bisa ke akses datanya, itu bahaya sekali. Nah, sehingga dia harus menggunakan IP private, dan IP private itu hanya boleh diakses oleh application. Jadi saya ulangi, saya tekankan application dan database, mereka berinteraksinya adalah melalui IP private. Ini IP public. Ini adalah IP private. Seperti itu. Inilah implementasi dari three-tier. Dan kalau saya balik lagi, di Dewa Cloud, saya generate satu environment, ini kan terlihat. Ini adalah balancing, ini adalah application, ini adalah database server. Nah, awal mulanya dari penjelasan saya tadi, ini tidak ada balancing, yaitu application dan database saja. Ini dua layer, ini sudah disebut sebagai three-tier. Penambahan balancing artinya ketika satu application terjadi downtime, maka dia akan alihkan kepada application yang lain. Jadi dia ada menjadi bentuk pohon gitu. Itu manfaat dari balancing. Oke, ini penjelasan two-tier dan three-tier penekanan lebih kepada security. Karena tentunya aneh dong kalau kita udah membuat satu application, kita udah bangun susah payah, terakhir karena security lalai atau ada vulnerability, maka sirna semuanya. Itu sangat disayangkan. Oke, berikutnya adalah kenapa saya kaitkan kepada agile? Karena definisi dari agile itu adalah agile, yaitu sigap, cepat, dan tanggap. Di dalam dunia IT, akademisi IT biasanya mereka ada mempelajari framework-framework yang ada di Agile. Tentunya Scrum ini udah yang paling basic yang wajib diketahui oleh orang IT. Kemudian ada Kanban. Kanban ini tidak harus diketahui oleh tidak harus orang IT yang pelajari. Kanban itu ya ibaratnya saya kalau bermain dengan tools management system, atau salah satu contoh yang bisa saya sebutkan yaitu Trello.com. Nah, di sana kita bisa terapkan Scrum dan Kanban. Kanban tidak butuh pengetahuan teknikal. Yang penting apa yang menjadi to-do list, to-do in process, kemudian done, udah selesai. Kalau di dalam Scrum ini sedikit ada perbedaan. Perbedaan di mana? Oke, seperti ini. Jadi di dalam Scrum, apa yang menjadi kebutuhan untuk dikembangkan, itu disebut sebagai product backlog, fitur ya, singkatnya fitur. Kita jabarkan aja dulu, saya maunya fitur ini, fitur ini, fitur ini. Kemudian dari fitur-fitur yang ada, apakah bisa langsung dieksekusi oleh tim IT? Jawabannya tidak. Dia harus menjabarkan teknikalnya terlebih dahulu. Nah, dari teknikal tersebut, dibahaslah dengan tim baru akan menjabarkannya menjadi task, pekerjaan kecil. Itu disebut sebagai sprint backlog. Nah, kalau saya pribadi menambahkan, ini disebut strategi SI, ini disebut strategi TI. Strategi sistem informasi, strategi teknologi informasi. Ini menjadi pembeda.
Kenapa ini udah TI? Karena ini udah sangat teknikal, bahasanya udah teknikal sekali. Ini masih bahasa awam. Sprint backlog ini kalau dia kan ada dimeetingkan, ditargetkan dari setiap sprint ini harus selesai dalam 1 sampai 4 minggu atau 1 bulan. Kalau memang tidak ada perubahan lagi, maka di-deliver lah kepada si user. Dan bahkan dalam sprint ini, setiap harinya ada daily scrum, meeting harian untuk membahas review dan preview. Jadi ada artefaknya. Artefak itu adalah dokumennya. Dokumen diupdate. Ini secara teoritis. Prakteknya, boleh nggak saya misalnya tidak ada artefaknya? Sah-sah saja sebenarnya. Boleh tidak kalau misalnya, ini kan butuh 4 minggu, saya mau buat menjadi 3 minggu. Sebenarnya boleh, kembali. Apakah bisa konsisten atau tidak? Itu adalah esensi dari Scrum tersebut. Jadi dalam satu proyek besar, itu kita pilah menjadi proyek-proyek kecil, barulah dari proyek-proyek kecil itulah yang diimplementasikan. Karena secara efek psikologi, melihat satu banyak hal yang mau dikembangkan, yang mau dikerjakan, dia pasti akan terjadi burnout. Jangankan burn down ya, ini beda ya, burnout ini. Burnout ini berarti dia menjadi stres di awal. Padahal kalau kita berpikir secara sederhana, itu mudah. Nah, oleh karenanya, peranan dari Scrum inilah dia membuat segala hal menjadi terlihat simple. Itu implementasi dari Scrum. Selain dari Scrum, yang satu lagi yang disebut sebagai XP, Extreme Programming. Extreme Programming hampir mirip antara Scrum dengan XP. Kalau di Scrum, pembahasannya itu masih ada product backlog. Ada bahasa awam, apa yang menjadi kebutuhan user atau pelanggan. Dari kebutuhan itulah kita jabarkan secara teknikal yang disebut sebagai sprint backlog. Kalau di SP, Extreme Programming, itu semuanya udah teknikal sekali. Segala hal itu adalah teknikal. Caranya kurang lebih sama. Dan dari sisi durasi waktu, dia nggak sampai 1 bulan. Dia harus cepat. Itulah disebut sebagai ekstrim. Mengapa? Dan alasan dikaitkan antara si Agile dengan Dewa Cloud, karena di dalam Dewa Cloud, yaitu dia menggunakan pendekatan platform as a service, di sini ya, sehingga apa yang kita buat, ini udah menjadi cepat, tidak butuh waktu lagi untuk handle 1, 2, 3, 4, 5. 5 layer ini nggak usah saya handle lagi. Nah, 5 layer ini begitu saya buang, dipercayakan kepada pihak provider, maka itu udah secara tidak langsung udah menjadi agent. Kalau misalnya saya software as a service, lebih cepat dong. Iya, benar. Karena semakin ke kanan, ini akan semakin agile. Bukan berarti yang di sini nggak agile. Kalau mendapatkan tim yang memang semuanya jago dalam hal networking, jago dalam storage, jago dalam server, sampai jago dalam application, ini juga bisa agile. Jadi ada permainan antara yin dan yang. Ada permainan antara technical dengan lapangan. Itulah menjadi sudut pandangnya, pola pikirnya seperti itu. Berikutnya saya akan masuk kepada environment dari Dewa Cloud. Oke, tadi saya sudah membahas ya di new environment, ini namanya balancing. Balancing ini mengatur ketika terjadi downtime, dia akan dialihkan kepada jalur yang lain. Jadi akan ada 2 application, atau bisa juga saya sistem backup, itu juga bisa. Oke. Untuk apanya? Bahasa pemrogramannya ada Java, ada PHP, Ruby, .NET, Node.js, Python, Golang, dan ini bisa custom. Ini adalah lingkungan kerja dari Dewa Cloud. Oke, coba misalnya saya bahas di custom ya. Custom ini nanti kita bisa bermain, ada Docker Engine. Nah, nanti di Marketplace akan saya tunjukkan lagi beberapa hal. Jadi ini ada hal yang bisa kita custom. Lebih bagus mana? Apakah saya pakai yang existing atau yang custom? Nah, kembali, apakah Anda paham nggak tentang technical? Kalau paham technical, gunakan custom. Kalau tidak, gunakan aja yang default ini udah lebih dari cukup. Sisi kiri ini adalah topologinya. Dan bahkan ini ada SSL-nya. SSL bisa pakai SSL yang bawaan dari Dewa Cloud. SSL ini adalah kalau HTTP, itu berarti tidak ada SSL. Kalau HTTPS itu berarti ada SSL-nya, ada security-nya yang bisa mencegah man in the middle attack. Di masing-masing node, ini untuk node balancing,
ada reserve dan scaling limit. Reserve clocklet kalau satu clocklet ini adalah defaultnya. Scaling limit ketika kapasitas atau resources yang saya butuhkan satu clocklet rupanya nggak cukup, maka dia baru akan ambil clocklet lainnya. Dan di sini saya sendiri memang dari Radaran kami udah pernah mencoba Dewa Cloud dan ini cukup proven dalam artian memang dari sisi biaya oke, dari sisi security itu juga oke. Benefit, efektivitas, ini semuanya oke. Seperti itu. Masalah biaya, kenapa dikaitkan ke sana? Kalau memang yang saya butuhkan cuma satu clocklet, kenapa saya harus bayar mahal-mahal? Jadi kalau misalnya awal saya set jadi 8 clocklet, berarti saya harus bayar 8 clocklet ini. Kalau saya set satu clocklet, dan ternyata dalam penggunanya hanya pakai satu clocklet, maka satu clocklet aja yang saya bayar. Ternyata satu waktu di saat high season terjadi kenaikan sampai di 13 clocklet. Awal saya setting ke 18, maka yang saya bayar adalah 13. Pay as you use. Kamu pakai berapa, maka itulah yang dibayar. Oke, ini dari sisi horizontal scaling, ini lebih ke arah backup ya. Ini ada stateful dengan stateless. Ini bisa dibaca juga. Jadi stateless itu lebih simultaneous, kemudian stateful itu lebih ke sequential. This limit berapa giga, sequential di start delay-nya, access-nya IP public atau apakah IPv4 atau IPv6, ini semuanya bisa dimainkan. Berikutnya di sini reserve. Ini resource ya, kita bisa hitung. Kalau misalnya saya mau hitung, berarti bulanannya saya bayar berapa? Ini kurang lebih bisa kita dapatkan biayanya, pay monthly. How pricing works, ini nanti bisa baca sendiri ya di lingkungannya Dewa Cloud, environment Dewa Cloud, seperti itu. Oke, ini tadi di PHP. Nah, kalau misalnya di Java, Java juga sama, Ruby juga sama, .NET, Node.js, ini semua sama. Mungkin saya jabarkan, saya pilih satu, misalnya Node.js. Ini tadi application server. Application server, versi-versinya ini juga bisa dipilih ya sesuai kebutuhan. Kemudian database, kalau saya mau case, kemudian yang NoSQL, saya mau tambahkan storage, atau saya mau buat tambah satu lagi Elastic VPS karena kebutuhan saya nggak cukup nih. Sah-sah saja. Berarti ini ada berapa layer? Layer pertama, layer kedua, layer ketiga ini berarti ya setelah application ya yang bekerja di belakang layar, atau dengan kata lain si user dia akses, dia nggak langsung ke sini, tapi dia komunikasi dulu melalui balancing, baru ke application baru ke belakang. Ini udah melebihi, lebih dari 3 tier, bukan lagi 2 tier. 2 tier prinsipnya ya database dan application gabung. Dan di Dewa Cloud kita nggak bisa buat 2 tier, nggak bisa. Kenapa? Karena memang dia udah jabarkan, inilah topologinya. Harusnya yang menjadi pembeda. Dari gambar saya ini kan tadi dari kiri ke kanan ya, user ke application. Ini visual. Di Dewa Cloud juga bisa kita lihat secara visual. Jadi user itu di atas. User dia mau masuk ke sini, ada SSL-nya terlebih dahulu, secure socket layer. Lalu dari sana ke balancing ke application baru ke belakang. Nah, itu cara kerjanya dari Dewa Cloud tersebut. Oke. Berikutnya membahas mengenai marketplace Dewa Cloud. Marketplace Dewa Cloud ini marketplace. Dia ada 2 segmen, applications dan add-ons. Teman-teman harusnya udah tahu ya mengenai, pernah dengar WordPress, kemudian tahu tentang MySQL, tahu tentang apa istilahnya, GitLab dan sebagainya. Ini dengan mudahnya tanpa butuh setting, sekali klik beberapa kali udah terbentuk, udah bisa dibuat environment-nya. Contohnya kali ini saya mau setup nih GitLab, masuk ke application, ini ada GitLab, ini tinggal diklik, saya klik install, udah selesai. Saya tinggal tunggu dia loading, nanti Anda akan mendapatkan email, tinggal masuk. Kemudian saya mau setting nih Docker Engine. Nah, untuk setting Docker juga demikian, saya tidak butuh lagi start from scratch. Start from scratch itu adalah istilah, yaitu kita memberi zero, membangun dari nol.
Itu juga nggak usah. Jumlah, ini jumlah juga udah ada. Jumlahnya adalah CMS, Content Management System. Jadi bagi Anda yang lebih suka blogging dan sebagainya, ini bisa pakai. Oke, ini application-nya. Ini dev, ini udah dikategorikan. Tadi saya klik di sini, dia menampilkan secara keseluruhan. Ini adalah tools development. Jenkins, Eclipse, semuanya hanya beberapa klik. Bisa nggak? Saya balik lagi kepada tadi, masalah Git. Saya mau bangun Git dari nol. Boleh. Saya rasa butuh waktu sekitar 1 jam paling cepat, itu nggak kemana. Tetapi kalau saya mau pakai Dewa Cloud di sini, terutama di bagian marketplace-nya, saya jalankan klik, hanya 2 kali klik, udah, tinggal tunggu selesai, tinggal pakai. Lalu ya tentunya di dalam Git add, Git commit, itu basic-nya ya, itu dari sisi developer-nya itu wajib dikuasai. Tapi kalau dari setup-nya itu udah jauh lebih cepat. Kalau mau pakai microservices, ada Spring Boot dan sebagainya, juga sama. Ada ini collaboration, kemudian e-commerce, Magento, OpenCart, storage, Minio cluster, backup, on-cloud, project management, Redmine, OS ticket, dan sebagainya. Kebetulan ya, saya pernah membawakan topik antara OS ticket atau Redmine di Dewa Cloud juga. Ini adalah project management tools di mana sangat memudahkan dalam berkolaborasi dengan timnya. Dan kita bisa mengetahui update progress satu sama lain. Itu. Jadi dari 6 poin, bagaimana kita bisa bekerja secara agile dengan menggunakan Dewa Cloud, tentunya pemahaman seperti tadi cukup memberikan Anda bekal untuk memutuskan, saya harus main yang mana nih, private cloud kah, infrastructure as a service kah, platform as a service, atau software as a service. Ini salah konsep, ini adalah secara implementasi, pilih hosting atau VPS. Kalau mau lebih cepatnya, yang selama, kalau memang yang Anda butuhkan, udah ada di marketplace, maka tinggal pilih aja, itu sangat memudahkan. Oke, ini karena ngabuburit ya, jadi materi saya buat sesingkat mungkin, karena intinya itu adalah bagaimana kita secara agile dalam menggunakan Dewa Cloud. Oke, thank you. Saya serahkan kembali kepada Pak Mike. Mungkin apakah daripada closing statement itu dari hari ini? Oke, closing statement saya yaitu kembali lagi kebutuhan Anda. Sebelum memutuskan memilih infrastruktur penting atau tidak, penting sekali. Banyak fresh graduate yang merasa saya nggak ngerti nih tentang infrastruktur. Boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kalau misalnya Anda paham, walaupun di Dewa Cloud dia pakai platform as a service, pemahaman mengenai infrastruktur dan Anda explore di sana banyak hal yang bisa Anda pelajari. Dulunya itu saya nggak gitu mempelajari ya tentang ilmu jaringan. Tetapi pada saat menggunakan mudah bermain dengan server, ya karena kebetulan ada server dedicated, server fisik, saya sudah pernah coba, dan di sana banyak kendala. Soft nggak? Soft sih iya, memang berhasil diselesaikan. Tetapi waktu yang dibutuhkan, effortnya, stresnya itu lumayan besar. Nah, kalau memang kita menggunakan VPS, ya kurang lebih sama, memang hanya bedanya satu ada fisik, satu tidak ada fisik. Kalau punya knowledge, VPS, oke, itu nggak apa-apa. Bahkan di Dewa Cloud dia udah ada VPS-nya. Jadi saya rasa boleh sih, worth it untuk dipakai. Saya kaitkan kepada Agile karena tentunya kurang smart dong kalau misalnya saya harus bangun dari nol, wasting time, bukan wasting time sih, tapi kurang work smart. Jadi kalau memang bisa secara lebih cepat, kenapa tidak lebih cepat? Tapi ini bukan shortcut, memang inilah adalah work smart. Oke, itu aja closing statement dari saya. Thank you. Cari hosting yang aman, Dewa.